وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى أهل بلدنا إندونيسيا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتم النفع بعلومه وعلومه في الدارين آمين. Masih kita bicarakan tentang tulul amal, panjang angan-angan. Hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai tentang orang yang panjang angan-angan terhadap dunia sehingga menyangka umurnya di dunia ini selama-lamanya kada berakhir. Dan sedangkan masalah akhirat dia tidak memperhatikan, malahan dilalaikannya urusan ibadah, urusan akhirat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu wa qad akhbarahu sallallahu wa qad akhbarahu, sungguh telah menghabarkan akan nabi kita Allahu oleh Allah Ta'ala wa rasuluhu dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam annahu la yanaluha, bahwasanya tidak akan bisa memperoleh mendapatkan akhirat, kebahagiaan di akhirat biduni sa'i wa talabi wal jiddi, dengan ketiadaan ada usaha, kada ada keinginan, wa talabi dan tuntutan, wal jiddi dan kesungguhan, fi zalika pada demikian itu hendak mendapatkan akhirat. La yanaluhu, kada akan dapat. Wa tasmiru lahu, dan mesti bersungguh-sungguh untuk mencapai akhiratnya. Sedangkan dunia, wa amad dunia, adapun dunia, urusan di dunia ini masalah rezeki, jodoh dan lain-lainnya, bahaya dunia ini darun zawalun wa intiqalun, ini adalah negeri yang cepat hilangnya, wa intiqalun hanya sekadar tempat untuk berpindah. Kita dari alam rahim menuju alam dunia. Alam dunia selama ini hendak berpindah ke alam akhirat. Wa an qaribin, dan daripada masa yang sebentar, berbatas sebentar bisa hilang, itulah dunia. Sedangkan akhirat
kekal selamanya, yang paling bagus, negeri yang kekal selamanya, darun, dan negeri yang bertetap selama-lamanya itu akhirat. Wa yuqallibuha wara'a zahrihi, dan mengganti akannya tadi di belakang mereka. Dunia nih sudah ditinggalkan, yang mengganti kena akhirat. Wa laisa ma'muran bi talabiha, dunia yang sebentar, yang pacangan ditinggalkan akan diganti dengan akhirat kena. Itu wa laisa ma'muran bi talabiha, tiadalah termasuk perkara yang disuruh ma'muran bitalabiha, dengan menuntutnya, berkhidmat, habis waktu, tenaga, pikiran, akal kita, perasaan kita korbankan semuanya untuk mendapatkan dunia, padahal kada pernah disuruh seperti itu. Wal hirsa, dan tamak dengan dunia. Kalau orang yang sudah hubud dunianya luar biasa, karena akan bermacam-macam penyakit timbul, penyakit hati. Di antara penyakit yang timbul adalah hirs, tamak dengan dunia. Alaiha, atasnya, al hirsa alaiha, dan tamak atasnya dunia. Bal, bahkan huwa manhiyun anhu, ditegah, dilarang daripada kita berkhidmat nuntut tamak dengan urusan dunia tadi. Fi kitabillahi ta'ala, jelas-jelas terang-terangan dalam Al-Quran, larangan kita jangan sampai tamak dengan urusan dunia deh. Fi kitabillahi ta'ala wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya Nabi dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Wa nasibuhu al-muqaddara lahu, dan bahagian kita hidup di dunia ini sudah al-muqaddarah, sudah ditakdirkan, dikadarkan. Kita hendak berkhidmatkah mencari dunia nih, sampai kada tahu waktu, kada tahu kewajiban ibadah, kayak itu juga diberi. Kita ya sederhana aja mencari dunia, kayak itu juga hasilnya. Pun masih juga sama hasilnya, bagus kita jangan berkhidmat benar. Yang patut kita himati adalah akhirat yang belum dijamin, yang kada ada yang memastikan menjamin kita. Tapi dunia ini sudah dijamin Allah, kita hidup di dunia nih, rezeki sudah dijamin Allah, sudah ada miqdar, kadarnya. Nak berkhidmat kakadakah, saya itu juga dapatnya. Habis waktu, tenaga, pikiran, akal kita habiskan untuk memikirkan dunia, kayak itu juga hasilnya, maksudnya sama. Umpamanya orang ini mun sudah ditakdirkan sugih, hendak berkhidmat kayaknya berusaha, kada tetap sugih. Tapi bukan berarti ninggalkan usaha itu ya. Orang ini sudah tulisannya sugih, hendak berkhidmat kayaknya mencari, kada tahu waktu sembahyang, kada tahu ibadah, sugih. Atau inya bercari ingat waktu, sampai masa waktu sembahyang, sugih juga. Mun sama dengan yang sugih, bagus. Waktu sembahyang kita perhatikan, waktu ibadah kita perhatikan. Atau sebaliknya, memang takdirnya susah, berkhidmatnya cari, kada tahu waktu, tenaga, siang jadi malam, malam jadi siang, tetap tulisannya susah. Atau inya santai biasa aja, perkara ibadah yang diutamakannya, sedangkan urusan dunia ya sekedar ada usaha ikhtiar, tetap juga susah. Mun sama dengannya susah, bagus kita menghimati ibadah. Kadang-kadang sampai sedih, duka cita, pusang, galau, macam-macam urusan dunia nih. Kita santai aja, itu juga terjadi. Kita gelisah, susah, payah, itu juga yang terjadi. La tukasir hammak, ma quddir yakun. Jangan banyak sedih, banyak duka cita, ma quddir yakun. Apa yang dikadarkan Allah, itulah yang terjadi.
allazi li ghairik la yasil ilaik. Sesuatu itu mun sudah ditentukan rezeki hagan orang, bukan ampun kita tulisannya. Kayak apapun kita mau usahakannya, walaupun sudah di depan mata, walaupun sudah di tangan, la yasil ilaik, kada akan sampai ke kita. Wallazi ladaik, sesuatu yang sudah ditentukan untuk engkau, la yasil li ghairik, kada akan sampai ke orang pulang. Walaupun seluruh sekampungan menghalangi, jangankan sekampungan, seduniaan manusia kerjasama dengan jin, binatang, dukun, umpamanya jin bergabung hendak menghalangi supaya kada sampai rezeki ke kita, supaya jangan sampai jodoh ke kita. Tetap amun sudah ngaran rezeki kita gitu. Tadi wirid sembahyang maghrib kita baca, imam baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata. Allahumma la mani'a, ya Allah, tidak ada yang bisa menegah, lima a'taita, bagi apa saja yang engkau tentukan sudah engkau nak beri. Walaupun manusia bergabung jin menghalangi sesuatu yang memang Allah nak beri, kada akan bisa. La mani'a lima mana'ta wala mu'tiya, sebaliknya wala mu'tiya lima mana'ta, kada ada yang bisa memberi sesuatu apapun tulisannya Allah kada hendak memberi orang tadi. Walaupun bergabung manusia, jin, malaikat sekalipun, seluruh makhluk bergabung hendak memberi sesuatu itu ke kita, supaya rezeki itu sampai ke kita, supaya jodoh itu sampai ke kita, kada akan bisa kalau Allah yang menegah. Lima mana tak, bagi yang engkau tegah ya Allah. Ini etikad etikad termasuk rukun iman, mengimani dengan qada dan qadar, takdir Allah Ta'ala. Nah, jadi urusan dunia seperti itu. Hendak kita berhikmat, kada tahu di waktu, kada tahu beribadah, sembahyang kada tahu, jangankan ibadah, berwudu, mandi aja kada, seharian di pasar. Rezekinya kayak itu umpamanya takdirmu lah esok dapat duit 300.000, engkau hendak berhikmat di pasar kada tahu bulik, sampai turun kadep hari subuh, bulik kadep hari malam, pokoknya 300.000 bang. Turun anak masih guring, bulik guring dah anak, kada tetamu anak, 300.000 tuh bang, ya Tuhan, kada yang ditambah dikurangi. Hendak sembahyang kada kah 300.000 tuh bang. Atau sebaliknya, turun ke pasar imbas sembahyang duha jam 9, bulik belum lagi ngaji jam 11-an juhur bulik dah. Ya Tuhan, isok rezekimu 300.000, kita hendak perhatikan ke ibadah sembahyang atau kada, tetap 300.000. Mungkin itu sama hasilnya pada 300.000, bagus sembahyang, kewajiban sudah tunai, awak nyaman mandi. Ini jangankan mandi, wudu seharian di pasar. Kayak itu berumuran susah, memang takdirnya susah. Atau sugih, memang takdirnya sugih. Hendak sembahyang atau kada, tetap takdirnya yang berlaku juga. Cuma amun kita jaga waktu sembahyang, ujar Nabi, rezeki yang kita dapat tadi hendak banyak ke sedikit, diberi Allah keberkahan. Yang 300.000 tadi, kalau kita mencari, ingat dengan waktu sembahyang, kewajiban kita, maka yang 300.000 tadi berberkah. Man hafaza ala salah akramahullahu bi khamsi khisalin. Siapa yang menjaga, memelihara waktu salatnya, jadi Nabi, Allah muliakannya dengan 5 perkara. Di antara 5 perkara itu, Allah beri keberkahan pada usahanya, Allah beri keberkahan pada rezekinya. Memang kada bertambah, kada berkurang. Kita hendak sembahyang kada menambah mengurangi rezeki kita, cuma yang ditambah keberkahan. Duit harta tuh biar sedikit tapi berberkah, apalagi banyak berberkah. Supaya dapat berkah apa? Ibadah jangan tertinggal.
sebaliknya jar Nabi, man tahawwana 'ala shalah, siapa yang melalaikan sembahyangnya, aqaballahu bi khamsa asarata uqubatan, Allah timpa, Allah balakan dengan 15, tadi 5 ini 15 uqubatan, siksaan. Khamsun fid dunya, 5 macam waktu di dunia. Di antaranya Allah angkat, Allah tarik, Allah cabut keberkahan pada rezekinya, pada usahanya. Kada berberkah, banyak pun kada berberkah, sedikit pun kada berberkah. Sedikit banyaknya kan sudah terdahulu takdir deh. Cuma bedanya mun inya jaga waktu ibadahnya maka berberkah. Kalau kada dijaganya ya kada berberkah. Itu aja bedanya. Pada banyak sedikit itu kada ada urusan deh. Sama malam Selasa dahulu kita sampaikan deh. Ada orang nyambat, aku dahulu aja waktu kada tahu di waktu bercari berhemat, kada tahu sembahyang, puasa kada nyaman anu nih rezeki, cari duit 200-300 ribu tuh nyaman aja, 500 ribu satu matjuan cari. Wah ini sudah aku bertaubat, sudah aku sadar insaf nih umur 40 tahun mengalih cari rezeki. Jangankan 200-300 ribu, 50 ribu, 10 ribu gen ngalih cari. Oke, itu juga bagus kada sembahyang kalian. Jawabannya bukan sembahyang mencari duit, sembahyang kewajiban. Mun hendak banyak sedikit itu sudah ketentuan Allah, kada hingkat kita usahai, itu memang tulisan Allah udah. Banyak masalah banyak sedikit itu ketentuan Allah udah. Di masa azali umurmu kena 40 tahun jalan Allah, engkau diuji susah. Kebetulan pas umur 40 tahun inya bertaubat. Bukan mun bagi Allah ada kebetulan, bagi kita bagi Allah sudah tulisannya seperti itu. Hendak sembahyang kakadakah umur 40 tahun engkau susah gitu kan. Atau hendak sembahyang kakadakah umur 40 tahun engkau sugih. Yang susah sugih susah itu sudah tulisannya di masa azali, belum lahir sudah ada tertulis. Nah jadi yang disuruh ini yang kita perhatikan. Kata Imam Ghazali, aku bingung melihat manusia, tapi kan ada semuanya. Ada sebagian orang yang sibuk memikirkan yang sudah dijamin, yang belum dijamin santai aja kada tapi berhemat mikirakan. Yang dijamin mana? Rezeki itu sudah dijamin. Kita lahir sampai meninggal sudah ada tulisan jaminan rezekinya. Banyak lapisan-lapisan jaminan Allah dalam Al-Quran dan Nabi juga dalam hadisnya. Kita ini kadang-kadang manusia menjamin rasa rasa tenang manusia nyamin, tapi Allah banyak nih dalam Al-Quran kurang yakin. Kada semua pang mun ada orang sugih di tambilan pandiraon kita, ini umpamanya nih, ikam tahu 4 aku aja, pokoknya rumah aku sediakan, gawian nih, rumah sediakan, ini kendaraan, kunci Honda, nah ambil kuncinya aja bang, ini Honda, rumah sediakan, pokoknya kau 4 aku aja, kayak apa perasaan kita, bah rasa tenang aja, udah rasa tajamin hidup, udah orang paling sugih di tambilahan menyambat kayak itu ke kita, kayak apa kira kita kan tahu, wadah aku diam, wadah aku nih, ini rumah, ini kendaraan nih, kalau perlu kubinikan, nah ini kawin akan nih, nah, 4 aku lah, nah, wah rasa tenang hidup dah, wah rasa kayak apa nih, rasa terjamin hidup dah. Padahal yang jamin tadi manusia, inya bisa berubah, asalnya baik bisa berubah jahat, asalnya sugih bisa bangkrut. Tapi imun inya tadi menjamin, bah rasa tenang hati, bah rasa kayak apa hati itu tenangnya dah dengan jaminan dah. Arainya orang sugih tadi ya, rasa kada berjejak di tanah lagi aku aja, bersandal bang.
Tapi mun Allah yang menjamin rasa biasa-biasa aja. Padahal Allah yang menjamin. Allah tuh maha kaya. Ini kada sah bangkrut. Allah kada pernah berubah. Selalu kasih sayang kepada orang yang taat ibadah, yang beriman kepadanya. Jaminannya banyak. Kita jangankan sebagai orang beriman, sebagai manusia aja sudah jamin. Jangankan sebagai manusia, sebagai makhluknya aja sudah dijamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu jaminan sebagai makhluknya tuh, bukan sebagai manusia, sebagai makhluknya aja nyar. Binatang aja dijaminnya. Nah, apalagi kita manusia, walaqad karamna bani Adam. Sungguh Allah muliakan anak cucu Nabi Adam. Nah, sebagai makhluknya aja tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Bukan hanya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, jin semuanya. Apalagi kita sebagai manusia, walaqad karamna bani Adam, Allah muliakan anak cucu Nabi Adam. Walaupun kada beriman kafir, tetap diberi Allah rezeki. Apalagi kita beriman kepada Allah. Sebagai mukmin beriman, bertakwa pulang, nuntut ilmu, misalnya nih, nuntut ilmu pulang. Nah, banyak lapisan di orang yang nuntut ilmu itu. Semua makhluk di bumi ini mendoakan kita. Bahkan ikan yang di laut mendoakan kita, memintakan ampun, memintakan murah rezeki kita, curah rahmat. Menuntut ilmu, apalagi mengamalkan ilmu, bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa pulang nuntut ilmu, lalu diamalkan ilmu, bertakwa. Apalagi sebagai kekasihnya, sudah nuntut ilmu, lalu diamalkan, bertakwa lalu dijadikannya kekasihnya pulang. Kada ada lagi sedih duka cita dalam dunia Banyak jaminannya, tapi kita ngaran hati kita sudah terdahulu membesarkan manusia, lebih kuat yakin dengan manusia yang menjamin daripada Allah. Orang sugih di tambilahan, penyugihnya di tambilahan tadi menjamin, wah rasa tenang dah. Tapi Allah bukan penyugihnya di tambilahan, tambilahannya ampunnya. Dunia yang miliknya, akhirat miliknya yang menjamin. Tapi karena kita kurang rasa mengagungkan Allah tuh kurang, lebih membesarkan manusia. Maka kita sebagian tadi lebih yakin dengan jaminan manusia. Padahal manusia bisa berubah. Nah tadi yakin kita dengan jaminan Allah masalah rezeki ini. Jar Imam Ghazali, aku bingung ada orang yang sibuk memikirkan yang sudah dijamin. Yang sudah dijamin sibuk memikirkan siang malam itu, habis waktu tenaga, kada sempat lagi beribadah, kada sempat lagi nuntut ilmu. Sibuk yang mengurus yang sudah dijamin. Sedangkan yang belum dijamin, kita kena di akhirat dalam kubur, dapat nikmat kubur ke azab kubur, tidak ada yang menjamin. Kita kena nyeberang Siratal Mustaqim, selamat kada, tidak ada yang menjamin. Kita di padang mahsyar kepanasan, kehausan atau dapat naungan aras, tidak ada yang menjamin. Yang belum dijamin inilah seharusnya kita berhimat. Kayak apa supaya dalam kubur nih tarang, kada sampit. Banyaki beramal supaya tarang nih, bersalawat, baca Quran, supaya kada sampit, jangan pamalar. Mun pamalar kuburin sampit je leh. Nah, jangan pamalar nih. Di dunia inilah kita memikirkan kayak apa supaya kuburan kita jangan sampit, jangan kadap. Jadi raudatun min riyadil jannah. Di dunia inilah kita pikirkan berhiman. Kayak apa kena supaya di padang mahsyar kada kehausan, kelaparan, kepanasan, suka memberi makan orang waktu di dunia. Beri makan orang kehausan, diberi minum. Karena di padang mahsyar kada kehausan, kelaparan. Di dunia inilah memikirkan. Kalau kehausan, kelaparan di dunia, rezeki di dunia itu sudah Allah jamin, sudah Allah yang jamin sudah. Dan ini ada termasuk doa Nabi. Ada 3 doa Nabi yang dikabulkan Allah 2, 1 yang kada. Nah di antaranya ujar Nabi melihat umat dahulu dibinasakan Allah, ada yang gempa bumi, ada yang kelaparan, lalu Nabi berdoa, ya Allah jangan sampai ada umatku satu aja yang mati kelaparan. Dikabulkan Allah. Cuma Nabi ada berdoa supaya ya Allah umatku ini bersatu, jangan berpecah belah, kada dikabulkan Allah. Ada Nabi berdoa di tiga doa.
Dua dikabulkan. Itu tadi, jangan dimatikan dalam keadaan lapar, dada. Dan yang satu lagi, jangan yang kada dikabulkan Allah. Biasanya umatku jangan berpecah belah, bersatu, rami, rukun semuanya, kada dikabulkan Allah. Memang pecah belah tuh wajar. Berpecah belah. Nah, jadi rezeki kita sudah dijamin di dunia nih, tapi kita sibuk, habis waktu, tenaga, pikiran kita memikirkan yang sudah dijamin. Sedangkan yang belum dijamin, kita tenang-tenang aja. Kada berhemat mikirkan. Padahal sudah dijamin. Di dunia ini sudah dijamin, kita berhemat mikirkan. Tugas kita apa di dunia nih? Tadi beribadah. Tugas kita beribadah. Jalankan aja ibadah. Masalah rezeki itu sudah Allah ada batur. Kami yang memberi makan jadi Allah. Kami yang memberi rezeki, bukan kalian. Kemudian nasibuhu muqaddara lahu minha la yafutuhu, kadakan keluputan, amun sudah ampun kita, sudah tulisannya milik kita rezeki itu. Kadakan tertukar, kadakan tak lain. Jangankan dengan orang lain, dengan dang sanak aja, padahal satu abah, satu mama nih, satu perusahaan, satu pabrik nih, rezeki masing-masing. Apalagi dengan orang lain, kada tertukar. Jangankan kayak itu, dang sanak kambar pulang leh, kambar. Hanya hitungan detik aja tadi hulu abang wan ading nih. Satu rahim, satu bapak, satu mama, tapi ngaran rezekinya masing-masing, kada tertukar. Apalagi kita dengan orang lain, yang lain abah, lain mama. Kita dang sanak aja satu abah, satu mama, lain-lain rezeki masing-masing. Bahkan kembar sekalipun, lain-lain rezekinya masing-masing, jodohnya masing-masing. Kada mau jodoh bersamaan, rezekinya masing-masing. Ada juga rezeki jodohnya samaan, cuma bergilir ya. Meninggal abangnya ganti ading leh, itu bergilir. Kada mau bersamaan leh, mesti bergilir. La yafutuhu, kada akan kelebutan amun memang sudah rezeki kita. Walau lam yatlubhu, ini etikad. Sekalipun kada menuntut, memang rezekinya datang besar, kada hingga ditolak. Rezeki kada hingga ditolak leh. Sudah tulisannya. Sekalipun kita kada nuntutnya, tetap datang amun ngaran rezeki kita. Walakinnahu, cuma lamma tala alaihi al-amalu hamalahu alal hirsi ala dunya. Cumanya manakala panjang angan-angannya nih. Tadi ini kisah tentang penyakit hati, tulul amal, panjang angan-angan. Manusia ini gara-gara panjang angan-angannya, hamalahu, membawa ia alal hirsi, mendorong kepada perbuatan tamak ala dunia, wa taswif, dan menunda-nunda fil akhirah, sedangkan akhirat ditunda-tundanya. Mun dunia maka kada hendak ditunda-tundanya, pokoknya hari ini juga, kalau bisa jam ini juga. Tapi kalau akhirat kainah aja ditunda-tundanya. Nak bersedekah kainah aja, nak beribadah nunggu 60 tahun kena bertaubat, nunggu umur kena tuha. Taswib, orang menunda-nunda amal sudah termasuk ke dalam perangkap syaitan atau iblis. Fala yakhturu lahu amrul maut, kadada sedikit pun terlintas baginya di hatinya amrul maut, perkara urusan kematian yang akan menantinya. Ini setiap masa, setiap jam datang, dan ia datang tanpa diundang, berkejutan leh. Siap kada siap tetap datangnya. Perkara ini kada kita perhatikan. Wa wujubul isti'dad, dan kewajiban kita mempersiapkan diri lahu, bagi kematian tadi, bil a'mali shalihat, dengan memperbanyak amal saleh. Illa wa'da nafsahu bil faragi lizalika,
melainkan janji, hanya janji diri nafsu bil paragi, nah menjanjiin diri kita dengan kelapangan waktu kosong, kaina haja, berjanji kayak esok haja, bulan depan aja, kayak yakin pada bulan depan masih hidup. Sama orang berhutang tuh, karena bulan depan bayar, kayak yakin bulan depan sampai umur masih. Nah itulah orang yang suka berhutang-hutang itu termasuk putul amal juga. Menjamin, kayak menjamin hidupnya sampai bulan depan, bahkan ada yang tahun depan, bahkan ada hutangnya sampai 10 tahun hanya lunas. Kreditnya nih hanya 10 tahun hanya lunas. Kayak tak umurnya panjang, kayak yakin 10 tahun umurnya sampai. Min asghalid dunia, dari kesibukan dunia, fi awqatin mustaqbilatin, pada waktu yang akan datang. Ka'anna ajalahu, seolah-olah yang merasa ajalnya itu biyadihi, di tangannya, ini bisa mengatur. Tahun depan lah kita kena bertamu di sini nah. Kayak yakin tahun depan sampai, kayaknya umur tuh di tangannya. Biyadihi yamutu mata sya'a, dia mati kapannya kehendaki. Itulah penyakit tul amal tadi. Tulul amal panjang angan-angan, ditunda-tundanya. Tahun depan lah kita ketemu pulang, inilah, ini catat tanggalnya, ini. Kayak umur tuh di tangannya. Wa hadza kulluhu, bermula ini semuanya min syu'min tawil min su'mi tulil amal, daripada racun yang membinasakan dari penyakit tulul amal tadi, panjang angan-angan. Fahzaruhu, maka hindarilah, jauhilah oleh kamu, berhati-hati, berhindarlah daripada tulul amal, panjang angan-angan tadi. Rahimakumullahu, mudah-mudahan merahmati akan kalian oleh Allah. Waj'alu taswifa wa ta'khira fi umurid dunya wal mubadirah wa tasmir fi umuril akhirah. Yang bagusnya Jasidin, mudah-mudahan merahmati oleh Allah akan kalian. Waj'alu, seharusnya kayak ini dibalik Jasidin, jadikanlah menunda-nunda at-taswib wa ta'khir, mengundur-undur fi umurid dunia, perkara urusan dunia yang kita tunda kaina aja, ini urusan akhirat diutamakan. Wal mubadarah, dan bersegera, wat tasmir, dan bersungguh-sungguh fi umuril akhirah, pada perkara urusan akhirat. Kama qala, sebagaimana Nabi telah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Nabi? Ini yang kita baca dulu. Coba redaksi kalimatnya kayak ini. I'mal lidunyaka ka'annaka la tamutu. Kalau yang riwayat lain kan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Itu kalimat di riwayat lain. Kalau di sini kalimatnya, riwayatnya i'mal lidunyaka ka'annaka la tamutu wa'mal li akhiratika ka'annaka maitun gada. Kalau riwayat yang sering kita dengar dan kita sering baca juga sini, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Wa'mal li akhiratika, beramal untuk akhirat, ka'annaka tamutu gada, seolah-olah engkau mati esok. Supaya apa? Supaya rajin beramal. Ini sembahyang maghrib tadi sudah lewat, kada akan berulang lagi sampai esok. Esok maghribnya lain lagi. Munjur menjamin kita tetamu. Nih Isa kena nih. Esok kada menjamin kita sembahyang Isa nih. Tetamu pulang. Nah, ini Isa nih bagus-bagus bujur-bujur. Mungkin ini Isa, salat Isa yang terakhir. Nah, bagus sembahyang. Rukuk sujudnya bagus. Ini yang terakhir aku sembahyang nih. Esok kada menjamin aku tetamu salat Isa. Jadi bagus kita beribadah. Ini hendak bersedekah, Pak. Esok mungkin kada tetamu lagi nih, esok nak bersedekah, berimpak, Jangan nunda esok.
Jadi mun urusan akhirat jangan nunda-nunda esok. Maksudnya gitu. Kebalikan yang tadi, orang yang tulul amal. Sedangkan untuk amal dunia, mal li dunyaka, beramallah untuk dunia engkau, ka'annaka la tamutu, seolah-olah engkau kada mati. Kalau di riwayat lain, ta'isu abada, hidup selamanya. Karena untuk dunia kita kada mati, tenang aja, esok ada lagi. Ya, maksudnya ini ada orang nawarkan barang nih, ini bagus nih, bisnis nih, esok ada lagi. Kan seperti itu. Sehingga kita kada terlampau ambisi benar. Karena apa? Esok ada lagi. Bisa juga seperti itu mafhumnya. Atau kita menanam supaya rajin nih, nanam nior. Seolah-olah kita hidup selamanya. Nah, kenapa cangku nikmati nih? Ya bagusnya tanam, beri pupuk, subur. Kenapa jangan kita nikmati kena hari tua? Jangan terbalik. Beramal untuk dunia seolah-olah mati esok. Kenapa kau nanam nior? Esok pacangan mati juga. Kada pacangan tarasani buahnya. Jangankan buahnya, melihatnya genal aja kada nih, esok mati. Kada jadi nanam nior siden. Nanam jagung berapa hari bang leh? Kok ada kalau mati esok kada jadi. Nanam lumbuk kada jadi juga. Ehnya kada ada yang ditanamnya. Kenapa esok mati? Kenapa? Aku ada pacangan menikmati juga. Bagus yang ada ini aku makan. Daripada ditanam bagus aku makan. Nah, jadi itu maksudnya, tujuan diantara maksud daripada ajaran Nabi, beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Artinya supaya kita rajin beramal, pertama. Yang kedua mafhumnya, kada apa-apa ditunda-tunda. Kita panjang umur masih. Urusan dunia kada apa-apa ditunda. Beda tadi dengan orang tamak dengan dunia tadi. Kada hendak harus hari ini juga selesai, harus jam ini juga selesai. Itu orang yang tamak dengan dunia, orang yang tulul amal dengan dunia. Dan sebaliknya urusan akhirat, seolah-olah engkau mati esok. Mati esok juhur kada tetamu lagi nih. Napa bagus sembahyang juhur. Tapi dari hadis Nabi ini pulang sudah kita sampaikan dahulu. Di antara dua kalimat ini mana yang mungkin terjadi? Hidup selamanya kah atau mati esok kah? Mun hidup selamanya ada loh orang hidup selawasan. Ini dua kalimat Nabi kan, beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok. Yang pertama kalimatnya hidup selamanya, yang kedua kalimatnya mati esok. Kira-kira dari dua kalimat ini mana yang mungkin terjadi? Hidup selawasan kah? Fir'aun aja mati. Ngaku Tuhan toh, apalagi ngaku anu aja. Ngaku nabi aja leh. Nah, mati esok bang mungkin terjadi. Ada. Baja hanyar ja rami aku berpandir di warung pagi tadi, patangnya sudah innalillah. Kada nunggu esok lagi. Nah. Jadi dua kalimat ini mungkin terjadi, hidup selamanya kah mati esok? Mati esok. Mati esok isyarat ke mana tadi? Akhirat. Hidup selama ke mana isyaratnya? Dunia. Maka mesti tetap Nabi mengarahkan kita untuk mengutamakan akhirat. Karena ini yang mungkin terjadi. Mungkin cukup insyaallah, karena kita sambung ulang. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anta rabbuna farzaqna al-istiqamah wal khatimah bisyahada wa khazanal khatimah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa la yarfa wa du'ain la yustajab. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa nasrihi wa jami' ta'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin rasulullah ajmain. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.